You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Hasil FP1 MotoGP Americas 2025, crash pertama Marc Marquez tetap berakhir solid. Franco Morbidelli tercepat di aspal basah. Hasil latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025 sudah diketahui. Franco Morbidelli keluar sebagai pembalap tercepat dengan torehan waktu 2 menit 12,531 detik di sirkuit kota, Austin, Texas. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengungguli Jack Miller dan Marc Marquez. Sementara, Francesco Bagnaia ada di posisi 6. Trek dalam keadaan basah setelah diguyur hujan tepat sebelum sesi latihan bebas, FP, untuk Moto3. Alhasil, tidak semua pembalap langsung keluar dari garasinya. Walau begitu, Marquez unjuk gigi dalam kesempatan pertama. Ia mencetak waktu satu putaran terbaik 2 menit 22,009 detik dalam 5 menit pertama latihan bebas. Catatan itu waktu langsung digusur Miller beberapa menit kemudian. Rider tim Pramac Racing tersebut membukukan satu putaran terbaik 2 menit 20,775 detik. Marquez lagi-lagi jadi yang tercepat dengan 2 menit 16,493 detik setelah seperempat jam. Namun, ia mengalami kecelakaan cukup hebat di tikungan 2, di putaran berikutnya. Situasi itu dimanfaatkan Franco Morbidelli untuk menjadi yang teratas dengan 2 menit 16,342 detik. Kondisi trek mulai membaik memasuki menit-menit akhir. Beberapa pembalap akhirnya bisa bergantian menghuni posisi teratas seperti Marquez, kemudian Miller, dan Johann Zarco dengan 2 menit 12,838 detik. Namun, posisi teratas akhirnya dihuni Morbidelli. Ia mengungguli Miller dan Marquez. Sementara itu, Jorge Martin lempar handuk untuk MotoGP 2025, tinggal Bagnaia harapan gagalkan Marc Marquez. Juara bertahan, Jorge Martin, masih harus bersabar untuk menjalani musim pertamanya bersama Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Jorge Martin dipastikan akan melewatkan 3 seri balap berturut-turut pada musim ini. Pembalap asal Madrid, Spanyol itu juga tampaknya sudah melempar handuk atau menyerah dalam memperjuangkan gelar juara lagi. Situasi tersebut tak lepas dari kesulitan yang dideritanya karena sudah mengalami cedera sebelum musim dimulai. Martin menyebutkan baru akan kembali tampil habis-habisan pada musim depan di MotoGP 2026. Tujuan saya tidak pernah memenangkan kejuaraan dunia tahun ini, kata Martin dalam perbincangan dengan La Repubblica dilansir via Motorsport. Secara pribadi saya menganggap musim ini sebagai transisi, untuk beradaptasi dengan Aprilia, untuk mempersiapkan diri saya untuk tahun depan dan mencoba membuat sejarah dengan motor ini, ujarnya. Martin mengaku tak memiliki tekanan pada musim ini walau ia memegang status sebagai juara bertahan. Dia menyebut tak perlu melakukan pembuktian pada musim MotoGP 2025. Saya tidak memiliki tekanan, saya tidak perlu membuktikan apapun, saya akan kembali ketika saya benar-benar pulih, ketika tangan saya tidak sakit lagi, tuturnya. Saya akan menunda pembalasan dendam saya sampai tahun 2026, candanya, atau tidak. Saya sering mengalami cedera dan meskipun kami sudah terbiasa dengan patah tulang, cedera, pemulihan kali ini saya membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk kembali berkompetisi, ujar Martin. Martin mengatakan ingin melihat reaksi dari Francesco Bagnaia setelah penampilan impresif yang ditunjukkan Marc Marquez pada 2 seri balapan. Keduanya memiliki talenta yang luar biasa. Marc, mungkin, lebih cepat, dia cepat di semua lintasan, di semua kondisi, kata Martin. Tapi Pecco, ketika dia memiliki segalanya dengan baik dan teratur, dia berada di level Marc, ucapnya. Saya pikir, secara mental, Marc sangat kuat dan terlebih lagi ketika dia mulai memenangkan 4 balapan pertama. Tetapi masih ada 20 Grand Prix yang harus dijalani. Ini adalah kejuaraan yang sangat panjang, ujar Martin. Ya, jika Martin sudah tidak memungkinkan lagi untuk memperjuangkan gelar musim ini, maka harapan yang tersisa adalah tinggal Bagnaia untuk melawan Marquez. Martin mengakui sendiri bahwa ia sulit untuk segera tampil apik bersama Aprilia dengan kondisi cedera yang dialami sekarang ini.
Martinator dijadwalkan akan kembali melakukan pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah ia akan kembali pada seri MotoGP Qatar atau MotoGP Spanyol. Saya tidak bahagia sekarang karena saya tidak berada di tempat yang saya inginkan. Di atas Aprilia saya, di atas lintasan, kata Martin. Saya yakin begitu saya kembali mengendarai motor, semua ini akan berlalu. Kebahagiaan akan datang segera setelah saya kembali membalap, tanpa mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan, kata Martin. Valentino Rossi siapkan sosok anti Marquez saat rekornya terancam, tanda-tanda kurang yakin dengan Pecco Bagnaia. Tim Pertamina Enduro VR46 dikabarkan tengah membidik sosok pembalap baru untuk skuad mereka di MotoGP. Tak tanggung-tanggung sosok yang dikaitkan dengan tim bentukan Valentino Rossi tersebut adalah salah satu talenta paling mencari perhatian saat ini. Pembalap tersebut adalah Pedro Acosta. Rumor ketertarikan Acosta makin menarik ketika media Italia, La Gazzetta dello Sport, menyebut Valentino Rossi melihatnya sebagai sosok anti Marc Marquez sejati. Kebetulan, Marquez sedang mengancam dua catatan penting Rossi yaitu gelar juara dunia dan kemenangan pada balapan YP. Dari VR46 Riders Academy, sebenarnya ada Francesco Bagnaia sebagai sosok yang konsisten mengalahkan Marquez. Kemenangan pertama sosok yang akrab disapa Pecco itu bahkan diraih dari duel jarak dekat dengan Marquez di salah satu trek favorit si alien yaitu Aragon. Musim lalu Bagnaia dan Marquez terlibat persaingan dengan kemenangan diraih Bagnaia pada YP Spanyol dan YP Thailand. Akan tetapi, situasi berubah ketika Bagnaia dan Marquez bersaing di tim yang sama dan dengan motor yang sama pada musim ini. Bagnaia keteteran menghadapi Marquez yang masih sempurna dengan sapu bersih kemenangan dalam dua seri pertama MotoGP 2025. Dengan tren kuat seperti ini, Marquez pun dijagokan untuk menyalip catatan penting The Doctor dalam gelar juara dan kemenangan lomba. Sahabat Rossi yang juga direktur tim VR46, Alessio Uccio Salucci, pun mengamini bahwa Marquez sangat mungkin untuk melakukannya. Salut bagi dia, kata Uccio kepada AS.com. Benar bahwa tujuannya sekarang adalah 115 kemenangan punya Vail, dan saya pikir Marquez sangat kuat, bahwa dia punya motor yang fantastis dan tim yang fantastis. Saya berharap itu tidak akan terjadi, tetapi saya pikir itu akan terjadi. Sementara soal Acosta, sebelum Rossi melihatnya sebagai anti Marquez, dia telah disebut sebagai bayi Marquez karena prestasi yang diraih dalam waktu singkat. Kemampuan El Tiburon alias si hiu dari Mazzaron tersebut sudah dinilai tinggi sejak prestasi juara dunia di kelas Moto3 dan Moto2 yang diraih hanya dalam waktu 3 musim. Pembalap berusia 20 tahun itu pun tidak butuh waktu lama untuk merepotkan Marquez di lintasan dalam balapan-balapan pertamanya di kelas para raja. Setelah menyalip Marquez pada seri kedua YP Portugal musim lalu untuk podium perdananya di kelas utama, Acosta bersaing dengan si alien untuk posisi pertama pada YP Americas. Sayangnya, kesalahan Rockie saat sudah dekat dengan posisi finish terbaik saat YP Jepang musim lalu membuat Acosta masih menantikannya di kelas MotoGP. Musim ini performa Acosta juga belum meyakinkan ketika Marquez justru terlahir kembali. Posisi ke-6 saat balapan sprint YP Thailand menjadi hasil terbaiknya. Adapun di Argentina 2 pekan lalu, Acosta finish ke-9 saat sprint dan ke-8 saat YP. Melihat performa pembalap KTM lainnya, posisi 7 atau 8 tampaknya menjadi level pabrikan asal Matti Goven saat ini. KTM tengah mengalami krisis finansial yang pelik dengan utang perusahaan lebih dari 2 miliar euro atau sekitar 35,7 triliun rupiah hingga terancam pailit. KTM telah berusaha meyakinkan Acosta, termasuk dengan mengundangnya ke markas mereka. Secerca harapan hadir ketika pengajuan proses restrukturasi dari KTM dikabulkan dalam sidang pengadilan wilayah di negara asal mereka, Austria, pada Februari. Akan tetapi, jika peningkatan tak kunjung datang, bukan tidak mungkin Acosta akan mengakhiri kontraknya dengan KTM lebih cepat dari seharusnya pada akhir 2026. Rossi disebut punya sumber daya untuk menebus kontrak pembalap yang sudah dikaitkan dengan timnya sejak masih di kelas kadet itu. Selain soal finansial, tim VR46 telah mendapatkan kembali dukungan tim pabrikan Ducati untuk salah satu pembalap di timnya, cukup untuk menarik Acosta. Kesepakatan awal kabarnya sudah dicapai antara VR46 dan Acosta. Marquez melawan Bagnaia dan Acosta dengan motor pabrikan Ducati musim depan. Sementara itu, MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez teringat momen kelam. Menjelang MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez sedang memimpin klasemen. Pembalap Ducati Lenovo itu masih kukuh di posisi pertama dengan 74 poin. Hal ini tak terlepas dari 2 kemenangan beruntun yang didapat Marquez di MotoGP Thailand dan Argentina.
Meski sedang di atas angin, The Baby Alien julukan Marc Marquez enggan jemawa menyambut MotoGP Amerika Serikat 2025. Marquez memang terkenal cukup mendominasi di negeri Paman Sam. Namun, pada 2019 silam, pembalap asal Spanyol itu mengalami insiden buruk ketika mengaspal di Circuit of the Americas, kota Austin. Saat itu, Marquez mengalami kecelakaan ketika sedang memimpin balapan dengan nyaman. Insiden itulah yang membuat Marquez tak mau berbesar kepala. Jelas, saya merasa nyaman dan sangat baik dengan tim Ducati Lenovo. Namun, pada musim terbaik saya di MotoGP 2019, satu-satunya sirkuit tempat saya melakukan kesalahan ialah di sini, kota, ucap Marquez dilansir Motosan. Musim lalu, Marquez sempat memimpin balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Namun, The Baby Alien terjatuh pada lap ke-10 ketika unggul atas Jorge Martin dan Pedro Acosta.